Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hafiza, NIM 1901050042, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum. Di video ini saya akan membahas materi Tari Tasri pertemuan 9 dan 10, yaitu tentang masa keemasan fikih yang diampu oleh Bapak Muhadir Khalidi, SHI, MAG. Periode ini merupakan periode keemasan umat Islam yang ditandai dengan berkembangnya berbagai bidang ilmu seperti filsafat, pemikiran ilmu kalam, hukum, tasawuf, teknologi, pemerintahan, arsitektur, dan berbagai kemajuan lainnya. Sejalan dengan berkembangnya pemerintahan Islam, sebagai akibat semakin luasnya wilayah kekuasaan Islam ke belahan dunia barat dan timur, dari daratan Spanyol atau Eropa Barat sampai perbatasan Cina atau di Asia Timur, maka terbentanglah peradaban Islam dari Granada di Spanyol sampai ke New Delhi di India, yang dirintis sejak masa Khulafa Ar-Rasyidin, Khalifah Umayyah, dan Khalifah Abbasiyah. Kondisi hukum Islam dan perkembangannya belum pernah tercatat dalam sejarah perkembangan fikih sebagaimana terjadi pada periode ini. Kekayaan sarwah fikih benar-benar memperlihatkan kedalaman dan orisinalitas yang mengagumkan. Saat itu fikih menjadi disiplin ilmu tersendiri. Mulai dirintis penulisan ushul fikih atau kaidah-kaidah fikih dan perumusan metodologi serta kaidah-kaidah ijtihad yang dipakai oleh para mujtahidin dan fuqaha dalam menyimpulkan hukum-hukum dari sumber fikih. Ada beberapa faktor yang mempunyai andil dalam mengantarkan fikih menuju era keemasan. Faktor-faktor itu diantaranya: 1. Adanya perhatian para khalifah Bani Abbas terhadap fikih dan para fuqaha. Berbeda dengan Khulafa Bani Umayyah yang memasung, para fuqaha membatasi gerak mereka yang berani menentang kebijaksanaan pemerintahan. Khulafa Bani Abbas malah mendekati para fuqaha dan meletakkan mereka pada posisi yang terhormat. Perhatian yang begitu besar. Misalnya dapat dilihat ketika Khalifah Harun Ar-Rasyid memanggil Imam Malik untuk mengajarkan kitab Muwatta kepada kedua putranya Al-Amin dan Al-Ma'mun. 2. Kebebasan berpendapat. Perhatian Khulafa Bani Abbas yang besar terhadap fikih dan fuqaha juga tergambar dalam kebebasan berpendapat dan berbagai stimulasi yang diberikan untuk membangkitkan keberanian berijtihad para fuqaha. Pemerintah Daulah Abbasiyah tidak ikut campur dalam urusan fikih, misalnya dengan meletakkan peraturan yang mengikat kebebasan berfikir dan tidak pula membatasi mazhab tertentu untuk yang mengikat para hakim. Mufti atau ahli fikih memiliki kebebasan untuk menentukan hukum sesuai dengan metodologi dan kaidah-kaidah ijtihad yang mereka gunakan. 3. Banyaknya fatwa pada periode ini. 4. Kodifikasi ilmu. 5. Tersebarnya perdebatan dan tukar pikiran antara para faqih. Pada permulaan masa ini, mulailah timbul munazarah atau pertukaran pikiran dan perselisihan paham yang meluas mengakibatkan timbulnya kitah-kitah baru dalam tasyrikan hukum bagi pemuka-pemuka tasyri itu. Terjadi perselisihan paham di masa sahabat itu adalah karena perbedaan paham antara mereka dan perdebatan nas yang sampai kepada mereka. Karena pengetahuan mereka dalam soal hadis tidak bersamaan dan pula karena perbedaan pandangan tentang maslahah yang menjadi dasar bagi penetapan suatu hukum. Di samping itu juga adalah karena berlainan tempat. 6. Pembukuan fikih atau hukum Islam. Gagasan penulisan hukum-hukum fikih sebenarnya sudah muncul pada akhir pemerintahan Bani Umayyah, yaitu ketika beberapa ulama memulai menulis fatwa-fatwa di antara syekh karena khawatir lupa atau hilang. Saat itu inisiatif untuk menulis hukum-hukum syariah terus berkembang. Beberapa fuqaha Madinah mulai mengumpulkan fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in seperti Siti Aisyah, Ibnu Umar, dan Ibnu Abbas sebagaimana terlihat dalam kitab Muwatta karya monumental Imam Malik.
Kodifikasi ilmu pengetahuan. Faktor utama yang mendorong perkembangan hukum Islam adalah berkembangnya ilmu pengetahuan di dunia Islam. Berkembang pesatnya ilmu pengetahuan di dunia Islam disebabkan oleh hal-hal berikut. 1. Banyaknya mawali yang masuk Islam. Sebagaimana sebagian orang yang daerahnya dikuasai umat Islam menjadi penganut agama Islam. Kemudian mereka belajar agama Islam di bawah bimbingan para imam. Di bawah pemerintahan Harun ar-Rasyid, dimulailah penerjemahan buku-buku Yunani ke dalam bahasa Arab. Pada awalnya, upaya penerjemahan diutamakan pada buku-buku kedokteran, tetapi kemudian dipelajari pula buku-buku ilmu pengetahuan dan filsafat. Berkembangnya pemikiran karena luasnya ilmu pengetahuan. Dalam bidang ilmu kalam terjadi perdebatan. Setiap kelompok memiliki cara berpikir tersendiri dalam memahami akidah Islam. Selain itu, saat itu pula terjadi pertarungan pemikiran antara mutakalimin, muhaddisin, dan fuqaha. 3. Adanya upaya umat Islam untuk melestarikan Al-Quran dengan dua cara, yaitu dicatat, dikumpulkan dalam mushaf, dan dihafal. Pada periode ini muncul usaha untuk menghimpun hadis Nabi sebagai acuan dalam penetapan hukum setelah Al-Quran. Hadis dari usaha tersebut lahirlah kitab-kitab himpunan hadis, terutama 6 kitab hadis terkemuka, Al-Kutub Al-Sittah, karya ulama penghimpun hadis, yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, Al-Tirmizi, dan Al-Nasai. Pembentukan mazhab-mazhab fikih. Dalam masa perkembangan ijtihad, banyak para mujtahid ahli sunnah yang menjelaskan atau mengkhususkan perhatiannya kepada masalah fikih. Para mujtahid mencurahkan hampir segala hidup dan kehidupannya untuk mendalami ilmu fikih, baik itu untuk mengambil istinbat ilmu fikih maupun dalam mengerjakannya. Tiap-tiap mujtahid senantiasa dikelilingi oleh para siswa yang ingin mempelajari ilmu fikihnya ataupun ingin mengajukan persoalan yang mereka hadapi. Para ahli fikih ini telah banyak mewariskan kumpulan-kumpulan hasil ijtihad mereka, baik yang tertulis dalam buku-buku fikih ataupun yang berupa amanat yang senantiasa dipegang teguh oleh para siswa mereka. Kumpulan hasil ijtihad tadi kemudian dikenal dengan aliran-aliran fikih atau al-mazahibul fikiyah. Thaha Jabir Fayyad Al-Ulwani menjelaskan bahwa mazhab fikih Islam yang muncul setelah sahabat dan khabar al-tabi'in berjumlah 13 aliran. Ke-13 aliran ini berafiliasi dengan aliran Ahlussunnah. Namun tidak semua aliran itu dapat diketahui dasar-dasar dan metode istinbat hukum. Sebaran mazhab di dunia. 1. Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi adalah yang paling dominasi di dunia Islam, sekitar 45%. Penganutnya banyak terdapat di Asia Selatan seperti Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, dan Maladewa. Mesir bagian utara, separuh Irak, Syria, Lebanon, dan Palestina, atau campuran Syafi'i dan Hanafi, Chechnya, dan Dagestan. 2. Mazhab Maliki. Mazhab ini diikuti oleh 25% Muslim di seluruh dunia. Mazhab ini dominan di negara-negara Afrika Barat dan Utara. Mazhab ini memiliki keunikan dengan menyodorkan tata cara hidup penduduk Madinah sebagai sumber hukum karena Nabi hijrah, hidup dan meninggal di sana, dan kadang-kadang kedudukannya dianggap lebih tinggi dari hadis. 3. Mazhab Syafi'i. Mazhab ini memiliki penganut sekitar 28% Muslim di dunia. Pengikutnya tersebar terutama di Indonesia, Turki, Irak, Syria, Iran, Mesir, Somalia, Yaman, Thailand, Kamboja, Vietnam, Singapura, Filipina, Sri Lanka, dan menjadi mazhab resmi di Malaysia dan Brunei. Yang terakhir, mazhab Hambali. Mazhab ini diikuti oleh sekitar 5% Muslim di dunia dan dominan di daerah Semenanjung Arab,
Mazhab ini merupakan mazhab yang dianut oleh Arab Saudi. Sekian video dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.